Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyawarah hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Mana kita wanita pada malam hari ini, mana kita bersama-sama pada surat Al-Fatihah. Nanti kita lanjutkan kepada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syuhada'a lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi asabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbin dajjali wa hayrati dalilun liqalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi marrini sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Semuanya nikmat Allah itu lebih gede daripada apa yang kita harapkan. Itu prinsipnya tuh harus ada dalam batin kita. Apa yang Allah beri sudah lebih banyak daripada apa yang kita minta. Kita memintanya udah Allah kasih. Apakah bapak-bapak tadi membayangkan kalau ngaji sekarang ada roti kan udah? Ya. Tapi delalai Allah roti. Allah udah ngasih. Enggak berdoa kita sama sekali. Allah semoga ngaji nanti ada roti. Enggak berdoa, tapi Allah kasih. Maka apa yang Allah beri sudah lebih banyak daripada apa yang kita minta. Percaya. Dan kalau kita list nikmat-nikmat Allah, kalau kita bikin draft, itu buku yang ada di dunia ini, kertas yang ada di dunia ini untuk menulis nikmat Allah yang ada dalam diri kita, itulah tuhsuha, orang bakal kabur. Tidak akan pernah kita bisa menebak berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tadi ibu-ibu waktu training di sekolahan bilang ke saya, Ustaz, ternyata kita ini orang kaya. Iya, orang kaya. Kenapa selalu merasa miskin? Kita ini orang berlimpah, Pak Ustaz. Iya, kita orang berlimpah. Kenapa selalu merasa kekurangan? Itulah orang yang tidak bisa melihat betapa besar dan banyaknya nikmat Allah. Tapi di mata orang yang sadar, dalam pandangan orang yang mengerti tentang nikmat Allah, maka kita ini sudah dihujani dengan jutaan triliunan nikmat. Nikmat iso mikir wae, bapak pusing hidup nih. Alhamdulillah nikmat Pak. Kalau udah nggak pusing sama sekali, bisa jadi ODGJ. Ya, maka pusing itu tanda nikmat, akalnya normal. Tuh aku pusing kalau usah dingin-dingin itu alhamdulillah normal. Karena suara pusing itu bahaya kan? Wong suara pusing itu bahaya lost door. Apa lost door itu? Lost door orang nggo klambi ning dalan laku-laku ya, jalan-jalan sepanjang Kerasan dengan tanpa busa. Maka pusing masalah pun adalah nikmat dari Allah. Allah itu tondo bahwa kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini kita baca dikit-dikit aja apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Saya pikir Imam Ghazali itu nggak cerita tentang Nabi Muhammad, karena beliau kebanyakan cerita tentang dunia tasawuf. Tapi ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid kedua ini, dan saya jarang bawa jilid kedua Bapak-bapak. Saya tuh jarang bawa kalau ngaji ke sini. Ini bawanya jadi 3 pasti. Ngaji di mana-mana, di Kirana, saya kan kebagian tasawuf, kitabnya Ihya. Kemudian di sama Kirana juga di Al-Kafinya itu Ihya. Subuh di Taman Raya juga kitabnya Ihya, tapi yang selalu saya bawa itu jilid 3. Kenapa? Karena jilid 3 itu obat dari segala penyakit. Jilid 1 itu rahasia-rahasia ibadah, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia haji, itu di jilid 1. Nah, jilid 2 ini tentang adab, adab. Ternyata di bab terakhir ini Imam Ghazali bercerita tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bayanu ta'dibillahi, menerangkan pendidikan Allah habibahu kepada kekasihnya. Kalau sudah ada kalimat habibullah, ada kalimat habibuhu kekasihnya, itu pasti isinya siapa? Rasulullah Muhammad. Istrinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya sebutan Habibullah. Nabi Ibrahim punya sebutan Khalilullah. Nabi Isa punya sebutan Ruhullah. Nabi Musa punya sebutan Kalimullah. Nah, itu sebutan Nabi Pak. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Makanya kan ya di sholawat banyak Habib itu, kalimat Habib, bukan maksudnya Habib yang dipanggil sekarang ini, bukan. Habib ini adalah panggilan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu Habib. Ada lagi salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamu ala yasin Habibillah. Itu isinya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini menerangkan tentang Allah mendidik Nabi Muhammad. Ini yang jadi masalah buat Abu Jahal. Kenapa sih Abu Jahal gak mau beriman kepada kenabiannya Nabi Muhammad? Padahal Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad orang baik, tapi nggak mau percaya kalau Nabi Muhammad utusannya Allah. Kenapa? Logis alasannya Abu Jahal. Di dalam kitab Tafsir Yasin halaman kedua baris yang ketiga itu dijelaskan. Abu Jahal ngomong bagaimana? Pernah saya juga mengatakan kepada bapak-bapak. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Abu Jahal bilang, "Ma ra'aitu Muhammadan dhahaba ila maktab wa la yu'allimu ilman bi mu'allimin." Saya enggak pernah melihat Muhammad itu dari kecil masuk ke perpustakaan, baca buku, ngapalin pelajaran, terus dia belajar dengan seseorang privat, entah homeschooling lah ataupun ngaji kelompok, enggak pernah. Dari kecil Muhammad itu angon domba. Lalu Muhammad jadi tukang panggul barang umur 9 sampai 12 tahun. Terus Muhammad umur 25 jadi sales marketingnya Siti Khadijah. Kenapa tiba-tiba umur 40 dia datang ke hadapan kami mengaku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kata Abu Jahal gak logis. Muhammad itu bukan orang terpelajar. Muhammad itu bukan orang yang lulusan universitas yang baik. Muhammad itu tidak punya ijazah. Apalagi sekarang musuh ijazah palsu. Ini masih mending ada ijazahnya. Ya, ini nggak ada ijazahnya Nabi Muhammad. Tidak pernah ada stempel dari manapun. Makanya kalau kita melihat Nabi Muhammad berguru kepada siapa, dalam sirah Nabawiyah tidak pernah ada satupun orang yang disebut sebagai gurunya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak pernah belajar sama siapa. Beda kalau saya mondok di Bawakan Cuaringin, gurunya ya Ustaz Sukrijal Azza, orang Sumatera. Ustaz Sukrijal belajar kepada siapa? Kepada Kiai Haji Asmawi. Kiai Asmawi belajar kepada siapa? Mama Amrin Hanan. Kiai Hanan belajar kepada siapa? Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Ada gurunya. Kemudian saya ke Sarang, belajar kepada siapa? Kepada Kiai Haji Umar Faruk. Kepada siapa? Kepada Mbah Kiai Maimun Zubair. Kepada siapa? Kepada ulama-ulama. Sampai tahta liwa'i Sayyid Muhammad Al-Maliki yang ada di Mekah. Saatnya ke sana, sampai ke Sayyid Maliki Al-Makki, sampai ke Mekah sana. Ini itu Nabi Muhammad gak punya itu. Muhammad baru belajar sama siapa? Baca aja gak bisa, tulis aja gak bisa. Tiba-tiba datang di tengah-tengah orang Mekah.
ngaku sebagai nabi. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau hidup di zaman itu nggak tahu iman apa enggak. Nah, sulit menerimanya secara akal. Memang Nabi Muhammad orang baik, orang jujur. Banyak sekarang juga orang baik, tapi kalau bukan lulusan pesantren terus ngaku ustaz, jangankan ngaku nabi, ngaku ustaz aja kita agak mencurang itu pandangan kita. Ustaz dari Hongkong. Ente belajar di mana? Ente ngaji di mana? Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada saya semalam. Tambah gila lagi ya. Pasti bapak-bapak nganggapnya gendeng. Nah, makanya Nabi Muhammad waktu itu di Mekah dianggap orang majnun, orang gendeng, orang gila. Muhammad banyak halusinasinya, banyak berhayalnya Muhammad. Nah, makanya apa yang dikatakan oleh Abu Jahal saat itu tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi itu logis menurut dia. Kenapa? Ma'ra'aitu Muhammadan dahamat al-maktab wa la yu'allimu ilman bi mu'allimin. Saya enggak pernah lihat Muhammad masuk perpustakaan, baca buku, literasi segala macam, menyerap ilmu, kemudian belajar privat, enggak pernah saya lihat. Makanya ditegasin di dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau itu bagian daripada utusan, yaitu rasulnya Allah. Nah, ini bapak-bapak, ada orang tukang main badminton, tiba-tiba datang ke bapak-bapak di musola ngomong, Pak, semalam saya ketemu dengan malaikat Jibril memberikan wahyu kepada saya dan saya terpilih sebagai nabi. Bapak-bapak percaya nggak? Yang ente atlet badminton doang aku sebagai nabi, kan sulit percaya. Apalagi zaman itu Mekah itu banyak orang pintar, banyak orang akademis, banyak politisi. Bukannya waktu itu disebut jahiliyah, Ustaz? Iya, jahiliyah. Jahiliyah dalam artian bukan jahiliyah pikiran. Jahiliyah orang Mekah itu adalah jahiliyah moral. Namanya degradasi moral. Jadi moralnya nggak ada, akhlaknya nggak ada. Kayak zaman sekarang, mana sih bocah yang bodoh? Gak ada pinter-pinter bocah bodoh. Mana sih anak muda yang nggak ngerti? Banyak yang ngerti, mereka informasi penuh. Pelajaran apa saja bisa, tapi yang berkurang adalah moral. Cara ngomong sama orang tua, cara bergaul, cara bermasyarakat, cara ngomong sama guru udah beda. Gen Z udah beda. Unggah-ungguh standarnya beda. Paham Bapak ya? Jadi yang mendidik Nabi Muhammad siapa? Allah. Dan itu sulit dipercaya pada saat itu di kalangan Mekah. Orang Mekah mengecam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Angel mempercayanya. Dulu, kok Muhammad jebul umur 40 tahun turun dari gunung ngaku angel secara logika orang Mekah menerimanya. Bener orang yang membenarkan Abu Bakar karena sudah bersahabat dari kecil. Apapun yang kamu ucapkan aku percaya Muhammad. Dan orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad yang tahu kebaikan Nabi Muhammad baik Pak, dari dulu baik. Orang baik, orang jujur Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu menjadi bapak, ada orang baik nih di lingkungan, tukang nolongin orang, bersihin got, nyapu jalan, kemudian ada orang sakit dia selalu nengok, terus dia tiba-tiba ngaku sebagai ulama. Pak, saya ini ulama. Langsung dilatih oleh malaikat Jibril. Bapak ketawa nggak? Ketawa. Padahal dia orang baik. Tapi kalau ngaku sudah ketinggian, itu akal seolah-olah tidak menerima. Ya begitu pun kondisi orang Mekah saat itu, bapak-bapak, orang ngaku ustaz aja kita mundur 3 langkah. Apa benar dia ustaz belajar dari mana? Baca kitab aja nggak bisa, baca Quran berakal-berakal. Apalagi Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang Mekah gimana mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi? Makanya yang mendidik Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah orang kasihut doa, orang yang paling banyak DP. Apa DP itu Pak? Mendekat. Wong sing akeh DP bukan orang yang sering DP, bukan. Kalau orang yang sering DP berarti banyak kreditannya kan? Ini mah DP terakhir. Orang yang sangat DP karena takut kepada Allah. Wal ittihali, dan orang yang
DP karena rindu dan cinta kepada Allah. Imam Ghazali catat dari dua. Nabi Muhammad itu orang yang DP karena takut kepada Allah. Lalu Imam Ghazali mengatakan ibtihal Nabi Muhammad adalah orang yang DP karena cinta dan rindu kepada Allah. Dua-duanya ada dalam diri Nabi Muhammad. Yang dalam diri kita karena apa nih? Takut apa cinta? Kita ibadah karena takut masuk neraka apa karena cinta kepada Allah? Takut ketimbang mandi rokok, mendingan kita masuk surga. Masih makhluknya Allah surga dan neraka. Berarti kita belum menuju sang khalik, baru menuju makhluknya Allah. Tapi boleh, karena itu ada dalam Al-Qur'annya, ada dalam hadisnya, boleh ibadah ngarepin surga boleh. Tapi ini katanya rendah. Orang yang ibadahnya masih ngarepin surga dan menghindar neraka itu masih rendah. Tapi kalau orang yang sudah mencintai Allah karena ingin ridhonya Allah, itu udah tinggi tingkatnya. Nah, Nabi Muhammad itu ada dua, karena takut kepada Allah dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita karena cinta nggak mungkin berat ibadah. Subuh aja dengar takrifnya upload. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kita udah ada subuh meneh. Baru ada duhur Allahu Akbar Allahu Akbar. Wis asar penting. Itu berat. Berarti belum karena cinta, tapi baru karena takut dan itu karena pengen nikmat di dalam akhirat. Kita belum sampai ke sana. Nah, Nabi Muhammad karena takut dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah daimus su'ali min Allah, orang yang selalu berdoa kepada Allah, enggak pernah putus. Nabi Muhammad. Kita beda, Pak. Ngerti sedikit enggak bakal pakai doa. Makanya cerita Nabi Musa pernah saya ceritain kalau bapak masih ingat. Manusia itu karakternya begitu. Kalau belum tahu, kalau belum ada jalan doa. Tapi kalau tahu solusinya, tahu jalannya, udah ditinggalin doa. Makanya Allah belum berdoakan. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sakit gigi, nggak tahu obatnya, doa sama Allah. Ya Allah, apa sih obatnya sakit gigi ini? Udah bawa umat yang rewel-rewel, malah sakit gigi, kayak tambah ribet, tambah susah dakwah saya. Apa obatnya ya Allah? Ditunjukin sama Allah. Musa naik ke atas bukit, kamu ambil beberapa helai daun, kamu kunyah. Akhirnya Nabi Musa naik ke bukit, diambil beberapa daun, dikunyah, sembuh atas izin Allah. Setelah beberapa waktu umat lagi sakit gigi, langsung naik. Naik bukit lah, obatnya ada di bukit, langsung dicabut itu daun, langsung kunyah. Dikunyah nggak sembuh, metik lagi, dikunyah nggak sembuh. Nabi Musa protes kepada Allah. Ya Allah, katanya ini obat, kenapa hari ini saya tidak sembuh? Ditegur sama Allah. Daun mana yang bisa jadi obat? Kata Allah, daun mana yang bisa jadi obat? Lah kan kau yang menentukan daun ini ya Allah, yang menjadi obat sakit gigi. Tidak. Itu hanya wasilah, kata Allah. Saya memberikan wasilah, memberikan petunjuk bahwa itu obatnya, itu pun jadi obat atas izin aku. Tapi yang kedua, karena kamu sudah merasa tahu, sudah ada ilmu yang kamu pegang di kepala kamu, sehingga engkau melupakan aku, kata Allah. Engkau tidak lagi berdoa kepada aku untuk berobat, tapi engkau langsung ngambil daun. Itu sifat manusia. Seolah-olah dengan ilmunya semua beres, seolah-olah dengan jabatannya semua kelar, seolah-olah dengan duit semuanya beres. Enggak ada, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kersone Gusti Allah. Lali akan modai. Kebanyakan orang lupa dengan kudrat kirodatnya Allah. Jadi orang mandang ego diri, kemudian potensi diri, ilmu dirinya. Jangan. Nabi Musa jadi tegur. Daun mana yang bisa jadi obat? Ente setelah tahu malah nggak doa. Harusnya tetap doa dong walaupun udah tahu, karena semua pengetahuan kita nggak bakal jadi penolong kecuali Allah izinkan. Betul nggak?
kayak agama maulid mah saya mah nggak usah baca-baca buku lagi, nggak usah ngapalin lagi dari udah bertahun-tahun ceramah maulid gampang, tinggal lihat panggung aman. Itu jenenge tetang genan karo ilmu. Terlalu berpegang teguh dengan ilmu, setelah naik panggung ngeblank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa awalnya mana? Lupa. Kan Allah bisa cabut itu ilmu seketika, betul apa enggak? Dibikin lupa oleh Allah. Begitu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya awalnya ini nih. Kita cerita tentang keistimewaan Nabi Muhammad, keajaiban-keajaibannya sejak lahir. Paham akhirnya? Gitu ya. Jadi manusia itu kebanyakan lupa kepada Allah karena merasa mampu. Padahal tidak ada satupun manusia yang mampu ngapa-ngapain ada. Enggak ada. Nah, Nabi Muhammad makanya daimus su'al, orang yang tidak pernah putus doa. Nabi Muhammad mau ngapain aja doa, sampai Nabi Muhammad kan ngajarin sama kita masuk WC aja doa loh Nabi Muhammad. Mau makan aja doa loh, habis makan aja doa, mau tidur aja doa, bangun tidur aja doa, bersin aja doa, itu Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Nyisir aja doa, ngaca aja doa. Allahumma hasin khalqi wa hasin khuluqi. Doa mau bercermin, mau ngancing aja doa Nabi Muhammad. Mau pakai sendal aja doa Nabi Muhammad. Enggak pernah putus doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sehari-hari ntar kalau pepet berdoa. Nabi Muhammad enggak daimus su'al, orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Nabi. Kemudian ayyuzinahu ma'a bi ma'asinil adab wa makarimil akhlaq. Apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah, ya Allah hiasilah diriku dengan akhlak, dengan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Di situ ada dua kalimat yang seolah-olah sama tapi artinya beda, Pak. Adab dan akhlak. Apa bedanya adab dengan akhlak? Kalau adab itu perilaku, kebiasaan yang dibuat-buat dan bisa dilatih. Itu namanya adab. Contoh bapak-bapak masuk ke minimarket, selamat datang, gitu kan, senyum dia. Ya nggak usah disebut merah-merah. Selamat datang, gitu senyum. Kemudian pas bapak keluar dikasih lagi yang namanya selamat datang kembali, gitu kan, senyum dia. Itu adab, dibuat-buat, dilatih, dan itu di SOP kan. Itu namanya senyum SOP, keramahan SOP. Pada hakikatnya dia nggak begitu orangnya. Ya memang ada yang begitu, tapi pada kehidupan sehari-harinya nggak ramah kayak gitu kok. Itu adab. Adab itu dilatih, diada-adakan, kemudian diulang-ulang. Itu adab. Ya, toto kromo. Nah, akhlak ini beda. Dia mau ke hotel, saya ke hotel di Bandung sama istri saya. Kemudian check in jam 11 malam udah lelah. Itu apa namanya, resepsionisnya tuh laki-laki sama perempuan, ramah banget. Wajahnya berseri, matanya berbinar, kalimat-kalimatnya itu baik, ya. Selamat di hotel ini, gitu kan. Kemudian silakan mau ambil kamar yang mana? Bapak sama ibu. Ini ada yang bednya besar, ada yang bednya pisah, ada yang kamar mandi seperti ini, ada yang sarapan, ada yang tidak sarapan. Itu ramah. Sampai minta KTP aja kalimatnya tuh halus banget, minta KTP-nya gitu kan. Boleh ini, pokoknya halus banget sampai kita terkesima. Ramah banget ya resepsionisnya gitu kan. Ramah sekali resepsionisnya. Akhirnya pas kita udah nyerahin KTP, kemudian payment, kita menuju ke lift, itu orang yang tadi resepsionis ramah tadi itu ngomong kasar sama temennya. Ya mohon saya ketekan. Goblok dari tadi diem aja, gua mulu yang layanin gitu. Itu bohongan berarti keramahan tadi, bukan pribadinya dia keramahan tadi. Itu adab. Adab itu bisa dibuat-buat, bisa dilatih, bisa dipelajari. Itu adab. Adab apa bedanya dengan akhlak? Akhlak itu adalah as-sifah ar-rasikhah. Sifat yang sudah mendarah daging. Itu namanya akhlak. Mau senyum sama tetangga, gak usah mikir, udah langsung otomatis
senyum. Mau ngasih sama tetangga gak usah perhitungan, langsung ngasih, itu namanya akhlak. Dan tidak dipilih-pilih, akhlak tuh mau baik sama siapa nggak dipilih. Oh ini pelanggan saya harus baik. Ini bukan customer saya nggak harus baik. Ini orang baik sama saya harus baik. Ini orang jahat sama saya, itu bukan akhlak, itu namanya adab. Baru tingkatan adab. Kalau akhlak kepada siapapun jangan tersenyum, itu akhlak. Karena sudah mendarah dan tidak harus berpikir bagaimana. Makanya Nabi Muhammad SAW tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Betul apa enggak? Ada orang lempar apa namanya? Kotoran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh enggak waktu dia sakit? Jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Apa ayat contoh-contoh ayatnya? Ada surat Al-A'raf ayat 199. Allah katakan, "Khudil afwa ya Muhammad." Hei Muhammad, khud, ambillah olehmu al-afwa, sifat pemaaf. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, dididik oleh Allah untuk menjadi pemaaf. Maka tidak ada satu peristiwa pun yang menimpa Nabi Muhammad berupa rasa sakit, berupa kedoliman yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah. Semua dimaafkan oleh Rasulullah. Zaman sekarang namanya release, forgiveness, memaafkan. Apakah memaafkan itu harus ketemu orangnya? Enggak mesti. Hilang dalam diri, ya Allah, sudah aku maafkan dia dan engkau berikan hidup yang lebih baik buat dia. Itu sudah memaafkan. Dan apakah memaafkan itu harus berteman, menjadi orang teman baiklah? Enggak mesti. Karena Nabi Muhammad pun setelah memaafkan Wahsy tetap diblokir oleh Nabi Muhammad. Bukan karena benci, Nabi Muhammad udah maafin. Siapa yang menusuk Sayyidina Hamzah waktu perang Uhud? Waktu perang Uhud berkecamuk, dan itulah kekalahan umat Islam dalam salah satu peperangannya, perang Uhud. Karena pasukan panah yang oleh Nabi dikatakan jangan turun sebelum ada instruksi dari saya, ternyata dia turun duluan karena melihat emas bergelimangan di bawah. Lalu orang kafir naik dari belakang gunung Uhud, mana mereka dari atas. Pasukan Muslim banyak yang mengalami syahid, termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ditusuk dari belakang dengan tombak, nembus ke dada. Setelah tergeletak, darahnya mengocor di atas tanah, di atas pasir. Nabi Muhammad melihat dengan matanya sendiri pamannya tergeletak. Lalu setelah datanglah perempuan membypass, membedah dadanya Sayyidina Hamzah, diplek, dipotong ini tulang-tulang ininya, kerap diambil jantungnya, dipotong, dikunyah-kunyah di hadapan Rasulullah SAW. Siapa yang menusuk Sayyidina Hamzah waktu itu? Namanya Wahsy. Wahsy ini selang beberapa tahun, selang beberapa waktu, ternyata aslama, masuk Islam. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diampuni enggak dosanya oleh Allah? Diampuni enggak Pak dosanya? Udah membunuh papanya Nabi. Diampuni. Menjadi seperti bayi yang lahir lagi. Terus dia ikut majelisnya Rasulullah. Dia ikut dengan halaqahnya Nabi. Dia ingin belajar tentang Islam. Nongol di hadapan Nabi. Seperti kita taklim seperti ini. Nabi melihat sahabat Wahsy. Kata Nabi, hei Wahsy, Allah telah mengampuni segala dosamu. Allah sudah mensucikan dirimu dari segala dosa, kekafiran, kekufuran. Allah sudah bersihkan itu. Allah sudah memaafkan semua kesalahanmu. Tapi maaf Wahsy, jangan nongol dulu di hadapan saya, kata Nabi. Jadi kalau zaman sekarang blokir lah. Saya sudah maafkan Anda, tapi gak harus dekat-dekat dengan Anda gitu loh. Karena masih terbayang tragedi perang Makanya Wahsy akhirnya menghindar dari Nabi, ngumpet di belakang, gak kelihatan Nabi. Tetap menerima, Wahsy pun menerima. Ya, memang saya akui kejadian itu adalah kejadian yang sangat pahit bagi Rasulullah SAW. Wahsy menyadari, bukan kayak orang NPD, ya. Begitu biarkan saya untuk menyendiri sendiri. Oh, dicecer aja terus, biar mentalnya tambah buruk. Tapi Nabi Muhammad bukan trauma, karena nggak boleh mengatakan trauma kepada Nabi. Masa Nabi trauma sih? Tapi kalau dalam psikologi itu namanya trauma. Setiap melihat dia itu timbul
perasaan yang pahit, terbayang kejadian perang Uhud, tapi Nabi nggak trauma dong. Ya itu bukan namanya trauma, nggak tahu istilahnya apa dalam agama ya. Tapi kalau di psikologi ya itu namanya trauma. Cuman kita nggak boleh mengatakan trauma kepada seorang nabi. Ya kalau nabi trauma berarti ibarat kata mentalnya lemah amat kok nabi trauma gitu kan, nggak mungkin. Nabi itu tidak akan trauma. Nah itu makanya Nabi juga mengatakan jangan kalian itu memakai warna merah. Kenapa nggak boleh pakai warna merah? Ya karena Nabi setiap melihat warna merah itu terbayang darah Sayyidina Hamzah. Maka memakruhkan seorang muslim pakai warna merah, tulis pakai warna merah, apa warna merah itu memakruhkan, nggak haram, karena Nabi nggak suka. Ya ketika melihat warna merah itu terbayang kejadian perang Uhud di antaranya. Dan Nabi juga bilang itu adalah karakter iblis itu merah. Itu kata Nabi. Ya kalau kita sekarang mah nggak ada kaitan mau warna apa pun nggak ada kaitan. Kalau orang zaman sekarang. Nah, Nabi kenapa kok senang warna hijau? Dulu mau cewek warna hijau pasti ini yang sopan ya. Warna hijau karena Nabi suka warna hijau. Kenapa baju putih-putih gitu ya? Karena Nabi suka warna putih. Nah itu yang kesukaannya Nabi. Pertama apa? Khudil afwa Muhammad, ambillah sifat pemaaf. Akhirnya Nabi menjadi pemaaf. Yang didik siapa Pak? Allah. Gusti Allah. Yang sudah didik oleh Allah. Akhirnya Allah dikasih terus ujian tuh yang Nabi Muhammad itu bisa memaafkan. Dari Mekah diusir, diboykot, kemudian dimarginalkan, dipinggirkan Nabi Muhammad. Oh, besok pindah aja ke Taif. Pindah ke Taif Nabi Muhammad. Belum nyampe di Taif, dihadang di tengah-tengah jalan. Mereka orang Taif sudah menyiapkan batu-batu yang tajam, dilemparkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan itu pipi Nabi berdarah, gigi Nabi patah, betisnya Nabi berdarah, punggungnya penuh luka. Dilemparin batu tuh wajahnya berdarah, giginya patah, kemudian bajunya Nabi itu penuh darah. Sampai sahabat itu mengelilingi Nabi, lindungi Nabi, mau bikin lingkaran, nungkrupin Nabi. Dan para sahabat yang nungkrupin Nabi ini terkena dengan batu dan mereka kasratul jarah, mengalami luka yang berat. Ada 70 bolong punggungnya, ada yang kepalanya bocor. Itu perjuangan Rasulullah SAW. Terus ketika Nabi punya pasukan banyak, Nabi sudah pindah ke Madinah. Sekolah di Taif, akhirnya pindah ke Yasrib. Ke Madinah, Nabi disambut di pintu gerbang. Wala sobiyun, wala kabirun, wala nisa'un, wala rijalun. Tidaklah laki-laki, tidaklah perempuan, tidaklah orang anak kecil, tidaklah orang tua. Semua kumpul di Madinah di pintu gerbang. Lalu mereka menabuh dukuk. Dukuk itu apa? Reban. Ya Nabi, bukan itu. Tolak al-badru alaina min saniyatil wada. Mereka menyambut, semua mendendangkan itu, menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan itu rumah orang-orang dibuka lebar. Ya Muhammad, mampir di rumahku, tidur di rumahku. Karena Nabi kan nggak punya aset di situ, nggak punya rumah. Tapi semua orang mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam rumahnya, nginep di sana, makan sepuasnya di sana. Tapi Nabi Muhammad itu berbuat adil. Nanti saya lepas onta, kalau onta saya berhenti di sebuah rumah, maka saya akan tidur di rumah yang onta saya berhenti. Akhirnya berhentilah onta itu di rumahnya Arqam. Namanya Arqam. Maka ada pesantren namanya Darul Arqam. Di Garut ada. Kayaknya Ustaz Adi Hidayat itu lulusan Solo juga tuh. Darul Arqam Garut. Kemudian Pak Lepi yang menjadi staf presiden sekarang itu dulu juga lulusan sana, Darul Arqam Garut. Makanya ada namanya pesantren Darul Arqam. Itu mengambil cerita dari kisah rumah pertama yang disinggahi oleh Rasulullah di Madinah. Namanya Darul Arqam, rumahnya Bapak Arqam. Nah itu ya, Nabi Muhammad ketika sudah di Madinah, orang menerima Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mau umroh tahun ke-6 Hijriah, dihadang oleh orang Mekah. Jangan sampai Muhammad masuk Mekah.
Jangan sampai sahabat-sahabat Muhammad ibadah di Mekah, jangan sampai dihadang. Akhirnya Nabi Muhammad, yuk kita balik ke Madinah. Jangan tahun ini. Akhirnya umrah pertamanya Nabi Muhammad ini tahun 7 Hijriah. Tahun 6 gak jadi. Kenapa? Karena dihadang. Dan itu negosiasinya panjang Bapak. Negosiasinya panjang. Kalau saya ceritain keburu Isya kayaknya. Bisa jam berapa sih? Berapa menit ini? 5 menit lagi. Hah? 5 menit. Oh 5 menit. Jadi Nabi Muhammad satu dihadang tahun 6 Hijriah, dihadang oleh orang Makkah. Enggak oleh umrah. Ini kan penting teman. Saya angkat dulu ya Pak. Oh iya, bentar ya. Bentar. Oke, ya, oke, ya. Orang itu pakai. Oh. Oke, ya. Ini Nabi Muhammad akhirnya tahun ke-7 Hijriah adalah umroh pertama sekaligus terakhir. Ya, haji wada nantinya itu. Nah, itu Nabi Muhammad ketika menduduki Mekah membawa sahabat yang banyak sekali Nabi Muhammad. Lalu apa? Nabi Muhammad pidato di atas pintu Ka'bah. Orang-orang Mekah, mana dulu yang pernah lemparin saya? Mana yang dulu pernah ngudahin saya? Mana dulu yang pernah lempar saya dengan kotoran? Mana sini orang-orangnya? Wah, orang Mekah gemetar. Orang Mekah gemetar, ketakutan karena Nabi Muhammad bawa pasukan banyak. Aduh, katanya Muhammad nih, kayak mau balas dendam. Banyak orang yang dibawa dari Madinah. Ini kacau dah, pasti kita dulu lantang. Kita kalah sekarang sama Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang, orang-orang Mekah, dulu yang mengusir saya dari sini, mana orangnya? Dan pantasnya diapain kira-kira? Bikin takut tuh. Wah, ini Muhammad kayaknya udah emosi banget nih kayaknya. Pantas diapain? Setelah mereka datang, mereka merengek di hadapan Rasulullah. Akhun Karim, ibni Karim. Wahai saudaraku yang mulia, wahai anak Mekah yang mulia, tolonglah kami, bebaskan kami. Kata Nabi Muhammad dipertegas lagi. Enaknya diapain kalian ini? Wah, itu makin takut orang-orang. Setelah makin takut, Nabi Muhammad baru kasih di situ pembebasan. Orang-orang Mekah, kamu pikir aku akan membalas segala kezaliman kamu? Tidak, kata Nabi Muhammad. Apa yang beliau katakan? Al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian bebas dagang, kalian bebas ibadah, asal jangan ganggu kami yang sedang dalam keadaan ibadah. Silakan kalian bebas berumah tangga, beranak pinak, silakan nikah, silakan berpolitik, silakan. Kami tidak akan mengganggu kalian. Al-yaumu yaumul marhamah. Memaafkan Nabi Muhammad, dimaafkan kabeh. Jadi inilah jiwa kesatrianya Nabi Muhammad. Di saat mampu membalas, tapi Nabi Muhammad memilih jalan untuk memaafkan. Kalau kita mesti diedek gitu, gulunya mesti diedek kabeh. Iki wong wingi ngidoy apa tak idep leleh kan aku mati. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak, karena dididik oleh Allah khudil afwa untuk menjadi seorang pemaaf. Baru satu tuh akhlaknya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita jabarkan lagi apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita semakin tahu bagaimana kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah SAW sehingga kita semua bisa meneladaninya. Amin. Allahumma amin. Saja saya mohon pamit. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.